Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pokok bahasan penulisan kutipan dan daftar rujukan. Ya, kenapa sih kita harus belajar bagaimana caranya mengutip dan menuliskan daftar rujukan? Nah, ini masih ada relevansinya dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Disebutkan seorang plagiat jika melakukan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk sebuah karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakuinya sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Nah, apakah ada sanksinya? Ada. Berikut sanksinya. Bagi mahasiswa, dalam pasal 12 disebutkan bahwa mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 ayat 4 secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat terdiri atas teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian sebagai hak mahasiswa, pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa, atau pembatalan ijazah apabila mahasiswa tersebut telah lulus dari sebuah program namun teridentifikasi telah melakukan tindak plagiarisme. Apakah hanya mahasiswa saja yang diberikan sanksi apabila teridentifikasi melakukan tindakan plagiarisme? Dosen pun demikian. Ya, di sini disebutkan juga pada pasal 12, adapun sanksi bagi dosen, peneliti maupun tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan pada pasal 11 ayat 6, secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat terdiri atas yang pertama teguran, kemudian peringatan tertulis, penundaan pemberian hak sebagai dosen, peneliti, tenaga kependidikan, penurunan pangkat dan jabatan akademik fungsional, pencabutan hak untuk disusulkan sebagai guru besar, profesor, atau ahli peneliti utama, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen, peneliti, tenaga kependidikan, pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen, peneliti, tenaga kependidikan, pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan jika dosen, peneliti, tenaga kependidikan tersebut menyelesaikan tugas akhir dan tugas akhirnya tersebut teridentifikasi merupakan karya plagiat. Berikutnya, apabila dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tersebut, pada huruf F, G, dan H menyandang sebutan guru besar atau profesor atau ahli peneliti utama, maka dosen atau peneliti atau bahkan tenaga kependidikan tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar atau profesor atau ahli peneliti utama oleh menteri atau pejabat yang berwenang atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui koordinator perguruan tinggi swasta atau yang sekarang kita sebut sebagai LLDikti ya. Nah, kemudian kita masuk pada pokok bahasan kita. Ibu, kutipan itu apa? Ya, kutipan di sini merupakan pengulangan satu ekspresi sebagian ya dari bagian yang lain ya, terutama ketika ekspresi dikutip terkenal atau eksplisit ya, atau kita sebut sebagai sebuah teori yang dihubungkan dengan kutipan ke sumber aslinya. Hal ini ditandai dengan tanda kutip ya. Kutipan juga bisa diartikan sebagai gagasan, ide, pendapat yang diambil dari suatu sumber yang biasanya diambil dari media atau juga perkataan seorang tokoh. Ya, mungkin kalau misalnya mahasiswa atau remaja zaman now gitu ya, menyampaikan sebuah quotes gitu ya. Proses pengambilan gagasan ini disebut mengutip. Nah, sebenarnya kita sudah sudah familiar dengan kutipan. Hanya saja mungkin untuk penggunaan secara akademis ya, secara apalagi ini untuk karya ilmiah, ini kita perlu memperhatikan kaidah-kaidah yang sudah ada begitu ya.
terutama untuk penggunaan dalam kebutuhan akademis ya. Ini tidak lepas dari gaya selingkung dari peraturan atau kaidah yang ditetapkan dari masing-masing perguruan tinggi. Hal-hal berikut perlu dipertimbangkan sebelum mengutip. Yang pertama, penulis benar-benar mempertimbangkan bahwa kutipan itu perlu. Karena apa? Nanti di akhir, apalagi kalau misalnya ini digunakan oleh seorang dosen atau peneliti pada saat mengunggah ya hasil penelitiannya, kita melalui proses yang namanya uji plagiarisme gitu ya. Dan di mana kita ada ketentuan tidak boleh melebihi batas untuk penggunaan kutipan. Contoh dalam penggunaan Turnitin atau tes similarity lainnya begitu ya. Ini tidak boleh melebihi batas untuk penggunaan kutipan dari peneliti atau tulisan ilmiah orang lain. Yang kedua, penulis bertanggung jawab penuh terhadap ketetapan dan ketepatan dan ketelitian dalam mengutip. Ketiga, kutipan dapat terkait dengan temuan teori. Keempat, jangan terlalu banyak menggunakan kutipan langsung. Kelima, penulis mempertimbangkan jenis kutipan. Kutipan langsung atau tidak harus menggunakan kutipan langsung, kapan akhirnya memilih untuk kutipan yang tidak langsung. Keenam, perhatikan teknik penkutipan karena ada kaitannya dengan sumber rujukan. Menunjukkan kualitas yang lebih. Kedua, menunjukkan kecermatan yang lebih akurat. Tiga, memudahkan penilaian penggunaan sumber dana. Keempat, memudahkan perbedaan data pustaka dan ketergantungan tambahan. Kelima, mencegah pengulangan penulisan data pustaka. Keenam, meningkatkan estetika penulisan. Ketujuh, memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Contoh penggunaan kutipan dalam karya ilmiah ya, di sini saya menggunakan dalam ya. Kenapa Bu? Ini penggunaannya bermacam-macam ya. Setiap fase dalam karya ilmiah ini, baik pada latar belakang, kemudian di konsep atau pustaka ya. Nah, yang saya berikan contoh di sini adalah di bagian pembahasan. Nah, dalam pembahasan biasanya kita memenuhi kaidah fakta, opini, teori, di mana kita menunjukkan bagian dari fakta yang kita temukan di lapangan atau nilai empiris dari penelitian kita pada saat kita mengumpulkan data di lapangan. Kemudian kita menyampaikan sebuah opini yang harapannya di sini nanti kita perkuat opini kita di sini, kita perkuat dengan teori yang mungkin sebelumnya atau hasil penelitian orang lain yang di sini relevan dengan opini kita. Contohnya, pada penelitian saya, pada kurun waktu bulan Mei hingga Juni tahun 2014, saya menemukan sebanyak 50 klien ratus bakar yang aktif dalam perawatan ratus. Ya. Karakteristik dari klien ratus tersebut ada di tabel sebelumnya, di tabel 4.1, menunjukkan persentase umur klien ratus bakar sebanding dalam rasio yang sama antara kelompok dewasa awal dengan dewasa lanjut, yaitu 50%. Di mana dalam kelompok umur klien ratus ini sebagian besar dalam fase usia reproduktif yang aktif secara seksual, sehingga memandang perawatan vagina sebagai sebuah kebutuhan yang mampu meningkatkan kepercayaan diri dalam hubungan seksual. Nah, hal ini diperkuat dalam penelitian yang dilakukan Hibbert ya pada tahun 2009 di Yogyakarta dengan beberapa rekan penelitiannya. Di sini disebutkan bahwa semakin bertambah usia seorang wanita, kecenderungannya untuk melakukan vaginal praktis ini semakin beragam. Antara lain yang pernah dilakukan yaitu external washing, intravaginal cleansing or dashing, insertion of substance, ingestion of herbal or other, steaming, smoking or fogging, cutting or surgery, and pulling of the labia. Nah, ini merupakan salah satu contoh bentuk kutipan ya yang saya gunakan dalam penelitian saya. Nah,
Ada beberapa jenis kutipan. Yang pertama, kutipan langsung, ya. Kutipan langsung di mana di sini kita hanya menuliskan kembali, ya, sesuai dengan teks aslinya. Tidak ada perubahan, tidak ada perubahan frase dalam kutipan yang kita gunakan, ya. Jadi nanti kita sebagai orang yang mengutip tidak bertanggung jawab atas konten atau isi dari statement yang kita kutip, gitu ya. Yang berikutnya ada kutipan tidak langsung. Di mana dalam kutipan tidak langsung ini kita hanya mengambil intisari pendapat yang kita kutip, ya. Namun di sini untuk kalimatnya, ya, di sini sudah tidak sesuai. Maksudnya di sini kita ada penambahan, ya, bisa berubah menjadi kalimat, dari kalimatnya menjadi kalimat pasif, ya, atau ada bentuk-bentuk penggunaan bahasa yang kurang formal kita rubah dengan menggunakan atau pemilihan kata yang formal. Ini kita sebut sebagai kutipan yang tidak langsung. Nah, bagaimana cara menuliskan kutipan dan sumber kutipan, ya? Yang pertama, kutipan harus menggunakan 2 tanda petik. Ya, karena kutipan ini kita kutip langsung dari penulisnya. Berikutnya, jika bagian yang dikutip terdiri atas 3 baris atau kurang, kutipan ditulis dengan menggunakan tanda petik sesuai dengan ketentuan yang pertama. Dan penulisannya digabung ke paragraf yang ditulis oleh pengutip dan diketik dengan jarak 2 spasi. Apabila kutipan langsung merupakan seperangkat kalimat, tempatkanlah kutipan itu di antara tanda petik 2 di bawah garis terakhir kalimat yang mendahulunya. Menjorok 5 ketukan ke dalam teks dari margin kiri, berjarak rapat setengah spasi. Jika bagian yang dikutip ada bagian yang dihilangkan, maka penulisan bagian itu diganti dengan 3 buah titik di awal atau di akhir. Nah, sampai di sini untuk pembahasan kita mengenai kutipan, ya, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab melalui grup WhatsApp. Jika ada hal yang kurang dimengerti terkait dengan kutipan. Berikutnya kita beralih kepada penulisan daftar pustaka. Nah, di sini daftar pustaka merupakan bagian dari pembuatan artikel yang digunakan sebagai sumber atau referensi dalam penulisan karya ilmiah seperti makalah, skripsi, tugas akhir, laporan, tesis, dan penelitian yang biasanya diletakkan pada bagian setelah bab penutup selesai. Pemberian daftar pustaka di sini dapat dikatakan wajib, ya, sebagai syarat syah dalam pembuatan karya ilmiah. Ya. Ada beberapa aturan atau kaidah jika sumber yang kita pakai itu baik dari sumber yang ditulis oleh 1 orang, 2 orang, atau lebih. Berikut beberapa kaidah yang perlu kita patuhi, ya, dalam penulisan daftar pustaka. Yang pertama, harus ada komponen-komponen yang dicantumkan dalam daftar pustaka. Komponen mutlaknya terdiri dari harus ada nama penulis. Yang kedua, tahun terbitannya. Ketiga, ada judul buku atau artikel. Yang keempat, sumbernya siapa, ya, sumber tertulisnya. Kemudian kota tempat penerbit. Yang terakhir adalah nama penerbit. Ada 2 jenis, ya, sistem penulisan dalam daftar pustaka. Yang pertama adalah sistem Harvard, yang kedua adalah sistem Fraunhofer. Mungkin selama ini yang lebih sering kita jumpai dalam gaya selingkung perguruan tinggi kita adalah sistem penulisan Harvard, ya. Dalam kutipan, biasanya kita menggunakan metode Harvard itu, kita menemukan dengan contoh penulisannya adalah nama, koma, tahun terbit. Ya, misalnya kita sering menemukan adalah seperti ini. Metode pengobatan penyakit saat ini lebih kepada penggunaan antibiotik. Kemudian di belakangnya diikuti dengan nama penulis dan tahun terbitnya. Ini merupakan metode Harvard. Ya. Kemudian ada juga, ya, bentuk penulisan di mana kutipan yang kita gunakan, metode pengobatan penyakit ini sebaiknya menggunakan kombinasi bedah dan medikamentosa. Kemudian
ada angka kecil di akhir ya, dengan ukuran fontnya lebih kecil di atas, ini merupakan sistem penulisan Vancouver. Ini contoh untuk penulisan kutipannya dengan sumbernya. Kemudian bagaimana penulisan dalam daftar pustakanya? Ya, masing-masing perguruan tinggi menetapkan untuk pemilihan sistem penulisan daftar pustaka. Contohnya, saat saya menyelesaikan program diploma 4, ya, perguruan tinggi saya menetapkan penulisan pustaka dan kutipannya dengan gaya selingkungnya memilih sistem Harvard. Nah, bisa diperhatikan di sini untuk penulisan sistem Harvard yang pertama ya, untuk nama, ini nama akhir, kemudian koma, nama awal, kemudian tahun, ya, berikutnya judul, diikuti oleh kota tempat terbit, yang terakhir adalah penerbit. Nah, bisa diperhatikan di sini ya, untuk penulisan daftar pustakanya di sini sesuai dengan abjad ya. Setelah A, kemudian Basiat Ali karena nama akhirnya walaupun nama penulisnya adalah Aldi Basiat, nah, namun terkait dengan kaidah penulisan daftar pustaka di sini kita balik ya, nama akhir beliau kemudian diikuti oleh nama awal beliau. Nah, berikutnya juga diikuti setelah B, karena di sini dalam pustaka saya tidak ada penulis dengan nama akhirnya C, kita teruskan dengan yang nama akhir penulisnya D dan seterusnya. Ini merupakan metode penulisan daftar pustaka dengan sistem Harvard. Bagaimana dengan sistem Vancouver, Bu? Saya juga mengalami, ya, pernah punya pengalaman menuliskan pustaka dalam sistem Vancouver. Ini pada saat saya menyelesaikan studi di program pascasarjana saya, di mana gaya selingkung dari perguruan tinggi saya di sini menggunakan metode Vancouver. Metode Vancouver di sini perbedaannya dengan sistem Harvard terkait dengan urutan penggunaan pustaka yang ada dalam karya ilmiah kita. Urutannya, misalnya di bab 1, pustaka yang kita gunakan pertama kali adalah tulisan dari Ibu Utomo, ya, maka walaupun nama akhir beliau ini dengan abjad U yang harusnya ada di belakang, kalau misalnya dengan menggunakan metode Harvard, ini kita gunakan di awal, di angka 1, karena dalam penggunaan karya ilmiah kita, di bab 1 karya ilmiah yang kutipan awal, paling awal pertama yang kita gunakan adalah kita kutip dari karya beliau. Begitu juga seterusnya. Jadi penulisannya tidak terkait dengan abjad nama akhir dari penulis, namun urutan dari penggunaan konsep atau teori yang kita kutip dari karya ilmiah beliau. Nah, di sini saya juga akan menyampaikan bagaimana cara menulis daftar pustaka berdasarkan jenis atau sumber yang kita gunakan. Yang pertama, jika penulisan daftar pustakanya ini merupakan buku yang ditulis oleh satu orang. Misalnya penulisan buku dari Sarwono Prawiro Harjo, ya, dan ilmu kebidanan ya, yang merupakan buku utama textbook ya untuk seorang bidan ya. Di sini penulisannya dalam daftar pustaka kita balik nama akhir beliau, kita tuliskan terlebih dahulu Prawiro Harjo Sarwono tahun 2002, buku ilmu kebidanan, diterbitkan di Kota Jakarta, diterbitkan oleh Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiro Harjo. Berikutnya, bagaimana jika penulisan daftar pustakanya merupakan buku yang ditulis oleh 2 orang? Yang pertama, tuliskan nama penulis utama, ya. Walaupun di sini kita tahu Prof. Nur Salam memiliki banyak gelar, tapi di sini kita hanya menggunakan nama beliau, Nur Salam.
Kemudian rekan menulisnya atau penulis keduanya, Siti Pariani, tahun 2000, tentang pendekatan praktis metodologi riset keperawatan, diterbitkan di Kota Jakarta, penerbitnya adalah CV Agung Seto. Bagaimana cara menuliskan daftar pustaka untuk buku yang ditulis lebih dari 2 orang? Ya, ada yang menuliskan dengan metode Giseli et al. Atau ada yang menuliskan Giseli TKK 1981 tentang measurement theory for the behavior science, diterbitkan di Kota San Francisco, ya, dan penerbitnya W.H. Freeman and Company. Berikutnya, jika sumber itu merupakan karya tulis seseorang dalam satu kumpulan tulisan banyak orang, ya, bisa kita tuliskan di sini, penulisnya siapa? Misalnya Pujianto, pada tahun 1984, tentang etika sosial dalam sistem nilai bangsa Indonesia, dalam nama bukunya, ini nama artikelnya, kemudian dalam Manusia, Falsafah, Budaya, dan Pembangunan, diterbitkan di Kota Malang, penerbitnya adalah YP2LPM. Edisi ke-28 misalnya bila publik tunjuk pelaksanaan siswa dan bantuan operator oleh penerbitnya departemen pendidikan. Nah, di sini ada artikel dalam jurnal, ya. Tadi saya sudah sebutkan tadi contohnya ini ada repetisi, ya, sama, ya. Berikutnya, jika artikelnya dalam majalah, kita bisa lihat di sini kalau kita ambil artikel dalam majalah yang publish, ya, di sini penulisnya siapa, ya, ditelitinya tahun berapa, ya, kemudian judul penelitiannya atau judul artikelnya, kemudian di halaman berapa, nah, tersedia secara jurnalnya itu di mana, terbitnya kapan, 13 Juni 1995, walaupun di sini terbitan artikelnya pada tahun 1991, namun kita mendapatnya di tanggal 13 Juni 1995. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Berikutnya, jika ada pertanyaan, kita lanjutkan di sesi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.